menaikkan derajat Anda rela menginjak kepala orang lain. Demi duit, Anda berani menggigit saudara Anda sendiri. Hidup ini bukan seperti hewan. Komentar tentang Ida Dayak seolah-olah gue menyudutkan Ida Dayak, seolah-olah gue mengcounter Ibu Ida Dayak. Gue ketemu juga belum sama Ida Dayak. Gue kenal juga enggak. Membahas sedikit pun tentang Ida Dayak juga kagak. Tiba-tiba kok ada narasi pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah. Para netizen, saya akan mereaksi video barusan. Yang saya lihat di sini dari hasil menganalisa selama ini dari pergerakan si bancet merah ini, anak yang agak kurang beradab, yang kurang beretika dalam menyampaikan segala sesuatu yang tidak dipikirkan apa dampak dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia buat. Sebenarnya anak ini dia melakukan playing victim dalam arti dia mencari dukungan, dia merasa terzolimi. Kita berpikir secara logika saja, tidak akan ada asap tanpa ada sumbernya, yaitu apinya. Saya pernah melihat satu postingan di media sosial tentang dia memberikan sedikit statement terhadap Ibu Ida Dayak. Namun sekarang video itu hilang. Ketika tidak ada video itu, dia melihat Ibu Ida Dayak diundang di sebuah lapangan markas Tentara Nasional Indonesia, barulah dia membuat video berikutnya yang menyatakan bahwa dia tidak pernah menyinggung Ibu Ida Dayak atau tidak pernah mengkomentari Ibu Ida Dayak. Dan ini sebenarnya dia ngeles, melepaskan tanggung jawabnya. Dia pura-pura tersakiti, menuduh seluruh netizen yang kontra dengan dia, yang tidak suka dengan dia, menuduh begitu banyak orang sebagai penyebab ataupun dalang kekisruan dari apa yang dia sampaikan di awalnya, atau statement dia yang membuat, memicu segala macam postingan yang ada saat ini. Padahal sebenarnya dia yang awalnya membuat ini, dia sendiri. Tidak akan ada reaksi tanpa ada aksi. Itu sangat logika sekali. Saya harap semua netizen Indonesia berpikir positif, bahwa sebenarnya anak ini membodohi orang banyak, sangat-sangat membodohi orang banyak. Dia berbicara dengan kata edukasi, di balik kata edukasi dia bersembunyi, walaupun dia sendiri pengetahuannya sangat minim. Saya berharap semuanya netizen Indonesia lebih cerdas lagi untuk menyikapi ini. Jangan mau lagi dibodohi oleh si bancet merah ini, yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas apa-apa. Dia hanya sekedar seorang pesulap, dia hanya sekedar seorang YouTuber yang ingin membesarkan dan numpang hidup dari YouTube-nya dengan cara menginjak-injak para YouTuber yang lain, dengan cara menginjak-injak karakter orang lain, bahkan kalau perlu dia bunuh karakter orang itu dengan cara dia bersembunyi di balik kata edukasi, mencerdaskan bangsa. Namun sesungguhnya dia sendiri yang membodohkan bangsa ini. Begitu banyaknya orang terbodohi oleh tingkah laku si bancet merah. Karena ya masyarakatnya juga gampang percayaan tanpa adanya bukti. Buktiin dong, kalau di ilmu merah jelas. Di ilmu merah reaction, praktekin sama persis, bukti plus gue bongkar rahasianya, bukti juga. Jadi semua orang bisa melakukan. Kayak di ilmu merah dong, apapun yang dibahas dibukti. Nah, yang begini nih, ini yang sangat-sangat kurang ajar. Dia sendiri tidak bisa membuktikan apa yang dia bisa. Dia seorang pesulap, tapi dia tidak terkenal sama sekali di Indonesia. Tidak pernah bermain sulap seperti Demian yang sampai ke luar negeri, tapi berani mengaku dirinya sebagai pesulap. Padahal si bancet merah ini hanya mencari popularitas. Video seperti ini tadi menyatakan, memperlihatkan bahwa dia curhat. Apa yang berlaku atas dirinya dia tuduhkan kepada orang lain, kepada masyarakat Indonesia. Tanpa bukti berani berkata-kata, dia sendiri tanpa bukti berani mengata-ngatai orang lain penipu. Dan dia tidak mengerti praktek apa yang dilakukan orang lain, dan siapa korbannya yang ditipu pun tidak pernah ada yang lapor polisi. Jadi seperti ini sangat luar biasa membodohi. Dia mengatakan orang lain melakukan pembodohan publik,
tapi dia sendiri melakukan pembodohan itu. Saya harap netizen Indonesia lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi dalam menelaah, dalam memikirkan apa yang dia pertontonkan. Apapun tontonan yang ada di smartphone Anda dari seorang Bancet Merah ini, Anda 2-3 kali berpikir tentang kebenaran. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena Bancet Merah inilah 2 kali ini menghebohkan negara Republik Indonesia ini. Hanya karena ulah dari Bancet Merah ini yang mencari popularitas. Saya tahu saat ini dia sedang turun. Masyarakat Indonesia, sumber daya masyarakat Indonesia kok bisa-bisanya percaya sama video yang orang lain yang ngomong, terus asal percaya-percaya aja tanpa adanya bukti gitu. Adanya Ibu Ida Dayak, dia injak kepala Ibu Ida Dayak ini untuk menaikkan ratingnya dia kembali, untuk mengangkat popularitas dia kembali. Ini nyata. Kalian masyarakat Indonesia harus cerdas, jangan mau dibodohi si Bancet Merah, anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini, yang sok-sokan tahu, sok-sokan pintar, walaupun dia tidak pintar. Tulang kalau posisi kita begini persis, patah gitu terus balik lagi, ini bisa nyambung sendiri. Tapi kalau patah terus ganti posisi, ini perlu ahli patah tulang, seperti Ida Dayak, seperti Haji Naim, seperti keluarganya Haji Naim, ya, yang sekarang masih mau buka praktek. Ini kalau begini ya perlu diobatin, perlu digeser dulu tulangnya ke arah yang benar gitu, biar ini kayak gini lagi terus tersambung. Oke, udah cukup paham ya? Jadi apa yang dilakukan Ida Dayak, apa yang dilakukan Haji Naim, nggak ada sakti-saktinya sama sekali. Itu ada pembelajarannya, itu masuk secara medis, masih masuk akal, logika, nggak ada perdukunannya. Yang dilakukan Ida Dayak perdukunan adalah yang tadi doang nih, yang minyak darah ini nih. Ini semoga nggak dilakuin lagi ya Ibu Ida Dayak ya. Kalau ada keluarga Ibu Ida Dayak nonton ini, mau ketemu saya boleh kontak ke nomor admin saya ya yang ada di deskripsi video ini atau ke email yang kamu lihat di video ini nih. Oke, untuk ngobrolin, untuk memperjelas bahwa Ibu Ida Dayak nih nggak sakti, biasa aja, pengobat tradisional gitu. Rendahkan. Kalau memang dia mampu dan menganggap ini biasa-biasa saja, tentunya dia mempertontonkan bagaimana dia membetulkan tulang orang. Saya melihat Ibu Ida luar biasa. Dia ahli dalam membetulkan persendian yang mengalami dislocation. Ahli di situ. Dia pandai. Tetapi teori yang disampaikan si Bancet Merah ini hanya teori tanpa praktek. Kalau cuma bicara teori saja, semua orang bisa membaca di Google juga bisa. Jadi masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Jangan mau dibodohi si Bancet Merah ini, yang sebenarnya pandai ngomong, pandai menilai orang lain, tapi tidak bisa mempraktekkan apa yang dia omongkan. Justru selama ini dia membodohi orang banyak dengan channel YouTube-nya, menggiring opini orang lain untuk subscribe berjuta-juta orang subscribe Bancet Merah. Adalah orang yang sudah terbodohi oleh tingkah lakunya anak ini. Oke, nih minyaknya. Cuma minyaknya di sini gue nggak diwarnain ya. Kalau yang tadi Ibu Ida pakai diwarnain warna merah. Gue juga nggak tahu warnainnya pakai pewarna makanan atau pewarna baju. Nih, nggak diwarnain, terus dicampurin bubuk kimia. Gue nggak bisa ngasih tahu, bahaya. Nanti takutnya ada yang membuat ini juga, terus menggunakan ini dengan kostum agama, ngaku-ngaku Gus, ngaku-ngaku Kiai, ngaku-ngaku Ustadz, ngaku-ngaku Romo. Waduh, bahaya. Nanti banyak lagi orang-orang pecinta pembodohan yang ketipu lagi. Nih, gue buka. Nah, sih, terus tinggal diolesin, ke sini. Tuh ya, kelihatan nggak kamera? Atau deketin aja sini. Nih, udah diolesin. Terus tadi kalau Ibu Ida, mantra-mantra ceritanya, nggak ngefek sebenarnya. Ini sebenarnya pakai air biasa, cuma ini gue pakai face mist, ya. Ini face mist gue. Kalau harus dibuang dulu, sayang face mistnya. Ini sebenarnya pakai air biasa pun, tinggal disiram gini doang, semprotin. Nih. Nah, kalau udah semprotin gini, tinggal gini-giniin. Nih. Apaan? Belum. Nih, tuh mulai. Tuh. Darah kutur. Darah kutur. Tuh ya. Tuh, diginin. Tuh. Kelihatan?
Ya. Jadi kayak gini doang, ini bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Dan ini minyaknya gue buat sendiri, gue bisa buat sendiri. Karena ini trik dukun, bukan minyak tradisional. Ya, gue doakan aja semoga Ibu Ida. Oke, yang kayak begini, video yang kayak begini. Ini sebenarnya menunjukkan kebodohan. Kenapa? Karena yang dia tahu adalah itu. Dan dia tidak menyaksikan apa yang dibuat oleh Ibu Ida Dayak. Setiap pengobatan yang sifatnya tradisional atau yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 yang menyatakan itu sebagai penyehatan komplementer. Silakan buka Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Di situ disebutkan penyehatan komplementer, bukan pengobatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu sah. Dalam dunia komplementer semua menggunakan teknik placebo. Si Bancet Merah ini tidak begitu paham dengan placebo. Saya rasa tidak paham dengan placebo. Bahwa sebenarnya ada 3 hal yang sering dilakukan di dalam dunia medis ataupun di dunia penyehatan komplementer. 1, placebo efek. 2, yang dilakukan oleh Gus Samsudin dan ustadz-ustadz yang lain, ataupun aliran agama-agama yang lain, ataupun aliran kepercayaan yang lain, adalah neoplasebo, menyembuhkan dengan doa, menyehatkan dengan doa. Yang ketiga, dimainkan oleh Ibu Ida Dayak, yang kita kenal dengan nama nanoplacebo, dengan minyak yang digosok, dioles. Kalau mungkin yang dituduhkan sebagai pembodohan publik oleh si Bancet Merah ini adalah placebo efek yang dibuat oleh Ibu Ida, bagaimana mengeluarkan darah atau mengeluarkan darah kotor. Oke, itu adalah placebo efek. Kenapa dilakukan placebo efek? Supaya pikiran pasien itu netral. Siapa tahu di dalam situ, kalau memang Bancet Merah ini paham dengan dunia placebo, mengerti tentang placebo, tidak akan berbuat seperti ini. Dia pasti punya etika dan berpegang pada kode etik sebagai seorang hipnotis, seorang pelaku hipnoterapi. Hipnoterapi bisa diterapkan, dilakukan dengan apapun, dan sah. Tidak ada yang undang-undang yang mengatur menggunakan placebo efek. Sampai saat ini pasal berapa yang melarang penggunaan placebo? Di medis pun dilakukan. Banyak kok para medis yang memberikan